Sahabat kopi asyik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada petang hari ini berjumpa kembali kita di acara kopi asyik ini yang sekarang temanya mungkin sedikit menggelitik tentang gerakan pemikiran politik Islam di Indonesia. Sahabat kopi asyik yang saya muliakan, untuk itu kita akan menghadirkan dua narasumber kita, yaitu Tengku Zulkifli Usman dan Abang Rama Pratama. Ya, dua orang ini mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya pikir kita tidak asing lagi dengan Tengku Zulkifli Usman. Beliau masih muda, ya, lahir di Aceh tahun 86, 29 September. Ya, beliau menyelesaikan S1-nya di Ma'had An-Nu'aimi di Jakarta, kemudian melanjutkan di Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap, Jawa Tengah. Ini juga beliau lebih mengindonesia kayaknya gitu ya. Kemudian masuk lagi, melanjutkan diambil magisternya S2 Komunikasi Politik Universitas Syahid Jakarta. Beliau mungkin sekarang lebih kita kenal sebagai pengamat pemikiran tentang gerakan Islam, ya, sebagai pengamat gerakan Islam internasional lah, lebih tepatnya. Beliau lebih konsen di bidang itu. Dan satu lagi narasumber kita, insya Allah juga sudah berhadir di sini, yaitu Abang Rama Pratama. Beliau juga sedang menyelesaikan ya doktoralnya. Kita doakan semoga segera selesai. Dan tidak asing lagi, beliau juga sebagai aktivis gerakan di tahun 98, ya, sedang rame-ramenya masa reformasi, ya, peralihan sebuah iklim demokrasi di Indonesia. Ya, dua orang ini mungkin nanti akan saling mengisi. Yang satu mungkin akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana gerakan pemikiran, yang kita tahu gerakan pemikiran politik Islam di Indonesia ini sangat dinamis. Ya, kita konsennya di gerakan pemikiran ya, bukan di politik Islamnya. Ya, konsen kita di sana ini sangat dinamis. Dan dari mungkin sekian tarik ulur ya kondisi pemikiran satu dengan yang lainnya, sampai kemudian kita lihat semakin hari ya umat Islam ini secara pemikiran saya lihat semakin dewasa. Ya, kalau dulu indikasi-indikasi perpecahan, anarkis mungkin sangat besar, tapi saya yakin belakangan ini sudah semakin banyak experience-nya, pengalaman yang ada, mereka sudah jauh lebih dewasa. Sahabat kopi asyik yang saya muliakan, ya kita akan langsung saja memasuki ide-ide dari Tengku Zulkifli Usman dan Abang Rama Pratama. Ya, untuk itu kita persilahkan, ya, dan kita ucapkan terima kasih. Ya, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Tengku Zulkifli Usman akan memberikan sedikit pencerahannya, karena berbicara tentang gerakan pemikiran ini, apalagi beliau background-nya pengamat gerakan Islam internasional, tentunya terlalu banyak yang mau diungkapkan, ya, dan waktu kita juga tidak panjang. Insya Allah sekitar 20 menit saya berikan kesempatan kepada Tengku Zulkifli Usman
supaya nanti kita akan lebih banyak menggali lewat diskusi-diskusi ngopi asik kita ini dengan kedua narasumber ini. Ya, saya yakin waktu ini beliau akan manfaatkan dengan baik. Paling tidak clue-clue tentang sebuah dinamika gerakan pemikiran politik Islam ini beliau bisa sampaikan kepada kita dan memancing nanti banyak inspirasi-inspirasi untuk kita lebih memahami ya sebuah gerakan pemikiran ini. Ya, kita sapa dulu Tengku Zulkifli Usman. Assalamualaikum, Tengku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rehan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hadir ya. Jazakallah khairan atas Alhamdulillah ya kehadirannya. Ya, insya Allah kita akan mendengarkan dari paparan TZU yang tulisannya ini sudah cukup banyak. Yang mudah-mudahan dalam kesempatan bahagia di malam hari ini, ya Anda bisa sedikit menggelitik para peserta atau sahabat-sahabat yang di Kopi Asik ini untuk lebih perhatian terhadap sebuah gerakan pemikiran politik Islam. Silakan. Aku Zulkifli Usman. Ya, terima kasih Sarehan dan teman-teman semua. Apa suara saya sudah jelas sebelum lebih lanjut, lebih jauh? Sudah jelas. Di saya sudah jelas. Ya. Yang pertama, terima kasih sudah diundang ke acara ini untuk bisa sharing dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa sampaikan poin-poin penting tentang gerakan pemikiran politik Islam di Indonesia ini. Karena memang jujur saja 20 menit ini dengan tema sebesar ini tentu sangat tidak cukup ya. Oleh karena itu, kalau nanti dalam pemaparan saya ada yang kurang, itu nanti didalami saja ketika sesi diskusi. Dan kalau memang ya pasti nanti banyak kurang karena memang nggak mungkin kita ringkas dengan 20 menit ini yang diberikan waktunya. Untuk menghemat waktu saya langsung saja. Yang pertama teman-teman semuanya, politik Islam di Indonesia ini dari sisi pemikiran, saya ingin membagi itu ke dalam tiga kelompok ya, dalam tiga jenis begitu. Yang pertama, kalau kita melihat secara historis pemikiran politik Islam di Indonesia ini, bahkan sebelum zaman kemerdekaan ini, kan kita tahu bahwa banyak sekali organisasi Islam itu berdiri itu, kebanyakannya di Jawa, dan juga lahir mereka sebelum Indonesia merdeka. Ada sebagian di antara mereka yang konsen di politik, ada juga yang tidak mau berpolitik, ada juga yang lahir belakangan dan tidak mau berpolitik sampai hari ini. Bahkan ada juga organisasi-organisasi non-Indonesia yang muncul dengan jargon politik, tapi itu dikategorikan menjadi ideologi atau pemikiran transnasional ya. Katakanlah sebagai misalkan katakanlah seperti HTI misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia, mereka jelas sekali jargonnya itu jargon politik karena memang mengusung tema yang sangat sensitif, tema khilafah. Kemudian Ikhwanul Muslimin misalkan itu juga dikategorikan sebagai kelompok transnasional sama dengan HTI. Beda lagi dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin tidak mengusung tema politik, tidak mengusung tema pemikiran politik. Jadi secara ringkas saya bagi jadi tiga ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi pemikiran rata-rata gerakan pemikiran politik di Indonesia ini, itu sejak awal, sejak Orde Lama, bahkan Orde Baru, itu rata-rata semua masih mengusung mazhab fundamentalisme. Ya. Ini fase pertama sekali.
mazhab fundamentalisme. Jadi 3 jenis yang saya maksud ini adalah 3 mazhab ya, cara lebih gampang memahaminya. Jadi mazhab fundamentalisme ini teman-teman semuanya, di sini di mana banyak politisi Islam itu selalu dia berpikir bahwa negara dengan agama ini dia nggak bisa bersatu. Karena idealisme agama ini yang begitu perfect menurut para pemikir politik Islam di awal-awal itu agak sulit bergandengan tangan dengan negara begitu, karena memang negara dia punya haluan lain, sedangkan agama punya haluan lain. Jadi sehingga mereka ini orang-orang yang non kompromistis, jadi mereka tidak mau kompromi dengan agama, dengan negara itu. Makanya kalau kita lihat setelah Piagam Jakarta itu, teman-teman semuanya, banyak kekecewaan dari tokoh-tokoh politik Islam itu tentang dengan negara. Dia kecewa dengan negara karena soal Piagam Jakarta itu, Jakarta Charter itu. Dia kecewa, jadi muncul pemberontakan dan sebagainya begitu. Karena padahal kan itu hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial, itu hanya persoalan-persoalan menurut saya itu tidak substansial. Tidak perlu waktu itu sebenarnya orang memberontak gitu, atas nama politik, merasa disisihkan begitu. Tapi ini memang mazhab pertama, orang non kompromistis, dia nggak mau. Pokoknya ini merasa dikhianati. Piagam Jakarta ini nggak selesai, nggak diakomodir, maka dianggap dikhianati dan mereka memilih jalur lain. Jalurnya itu jalur fundamentalisme. Orang-orang yang non kompromistis, dia ambil jalur sendiri dan berseberangan dengan negara. Ini yang pertama. Ya. Maka waktu itu muncul di Sulawesi, di Aceh, di Jawa dan sebagainya. Itu saya kategorikan itu menjadi mazhab fundamentalis. Ya. Itu kalau kita mau lihat di tataran internasional sekarang teman-teman semuanya, mazhab fundamentalis ini masih banyak. Ada Taliban di Afghanistan, ada Al-Qaeda dan teman-temannya gitu. Kalau ISIS itu lain karena dia tidak termasuk dalam golongan ini. Kita bicara yang jelas, tapi persoalannya persoalan ijtihad ya. Ijtihad mereka ini beda dengan ijtihad sekarang. Kemudian masuk mazhab kedua itu namanya mazhab Islamisme. Dari fundamentalis dia ke Islamis. Mazhab Islamis ini kalau di Indonesia, kalau kita lihat, itu ketika baru punya panggung itu setelah Soeharto lengser. Karena sebelum Soeharto lengser itu hampir tidak ada panggung untuk politik Islam itu. Baik pemikiran ataupun secara aplikatif itu tidak ada panggung di masa-masa Soeharto itu. Kalau kita melihat tahun 80 ke atas itu, masa Soeharto itu, dia memang kan agak lebih melunak ke Islam, agak lebih melunak ke pemikiran Islam, ke politik Islam itu, bukan karena dia pro dengan Islam, bukan karena dia akomodatif dengan Islam ini, dengan pemikiran Islam politik ini, tapi karena cenderung ingin kekuasaan dia ini langgeng, jadi dia harus merangkul semuanya. Waktu itu kan setelah Pak Sudarmono jadi ketua Golkar itu mulai dirangkul kekuatan-kekuatan Islam. Sebelumnya kan tidak sama sekali. Jadi teman-teman semuanya, setelah reformasi ini baru agak sedikit longgar politik Islam ini, baik secara praktek atau secara teori, secara pemikiran gitu ya. Kita lihat tahun 99 misalkan, itu ada 35 partai Islam waktu itu mendaftar sebagai partai. Tahun 99 itu kan yang mendaftar sebagai partai itu semuanya ada sekitar 151 partai. Yang lolos sebagai peserta pemilu tahun 99 itu adalah 48 partai. Dari 151 partai itu 35 itu partai Islam yang mendaftar itu. Kemudian dari 48 partai yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu itu 99 itu ada 20 partai Islam di dalamnya.
Jadi di situ panggung pemikiran politik Islam ini mendapatkan panggung yang bagus sebenarnya setelah reformasi ini. Hanya sayangnya teman-teman semua, rata-rata para politis Islam waktu itu pun itu belum lepas dari bayang-bayang fundamentalisme yang saya bilang tadi. Rata-rata politisi Islam ini dia agak gugup dan gagap begitu ketika dia berhadapan dengan tema negara, apalagi berhadapan dengan tema demokrasi. Dia gugup sehingga sisa-sisa pemikiran fundamentalisme di awal-awal tadi itu masih ke bawah-bawah juga setelah reformasi. Termasuk salah satunya itu yang paling menonjol waktu itu Partai Keadilan. Ya. Partai Keadilan itu kan dia mengusung, benar-benar mengusung tema tema Islamisme secara tulen. Kan dia satu-satunya partai Islam yang berasaskan Islam waktu itu. Sedangkan PKB itu kan partai yang nasionalis. Kemudian P3 Partai Islam, tapi kan tidak firm PK ya waktu itu Partai Keadilan. Tahun 99, kalau kita lihat lagi secara perolehan suara Partai Islam, setelah diberikan panggung yang luas seperti ini, tahun 99 misalkan itu kita punya suara waktu itu 35,8%, ya. Itu 99. Waktu itu PK dapat 1,3%. Kemudian yang tinggi waktu itu kan Partai Islam paling tinggi itu P3, ya. Kemudian tahun 2004 itu adalah puncaknya perolehan suara Partai Islam. 2004 itu kita memperoleh gabungan Partai Islam semuanya itu 38%, ya, 38,5%. Itu gabungan Partai Islam tahun 2004. Kemudian 2009 menurun lagi 28% dan 2014 jadi 31% dan 2019 jadi 29%. Ya. Kita nggak tahu 2024. Saya ingin tinjau dari sisi pemikiran teman-teman. Dari sisi pemikiran, setelah reformasi, itu bayang-bayang fundamentalisme dalam pemikiran politik Islam, khususnya yang diusung oleh para pemikir politik ini, itu belum lepas total dari bayang-bayang fundamentalisme. Tapi mereka sudah mulai masuk ke mazhab kedua, namanya mazhab Islamisme tadi. Ya. Mazhab Islamisme ini, ciri khasnya teman-teman semuanya, itu mereka sudah mulai agak sedikit kompromistis dengan negara, begitu. Tapi mereka masih ngotot dengan agenda utama mereka, penerapan syariat Islam. Ya. Ini salah satu ciri khas ini. Makanya teman-teman kalau memperhatikan tahun-tahun 99 2004 itu 2004 2009 itu tema yang paling memuka di media kemudian di lapangan, tema yang paling besar dibicarakan oleh politisi Islam waktu itu adalah bagaimana menerapkan syariat Islam di Indonesia lewat partai politik. Padahal secara realita kita tahu bahwa perolehan suara Partai Islam waktu itu belum memungkinkan kita bicara tema-tema sebesar ini. Ini makanya saya katakan bayang-bayang fundamentalisme itu masih ada, kemudian mereka mencoba mentransformasikan pemikirannya ke Islamisme, mazhab yang kedua tadi, tapi masih gagap juga gitu, masih gugup gitu. Kapan harus bicara A, kapan harus bicara B, itu masih juga tidak tepat begitu, sehingga agenda mereka yang ingin memasukkan syariat Islam ke Indonesia ini itu dicurigai oleh pemerintah. Gitu. Sama seperti Soeharto dulu juga mencurigai politisi-politisi Islam ya, di zamannya, karena memang agenda-agenda yang diusung dia waktu itu agak sedikit bersinggungan dengan agenda kalangan nasionalisme. Yang presiden kita juga kalangan itu sebenarnya. Ya, kan kita belum pernah punya presiden punya mazhab pemikiran politik Islam, itu kan belum ada. Kita pemimpin kita kan dari dulu Soekarno, Soeharto dan sampai sekarang itu kan tidak ada satupun yang mewakili kalangan Islamis, semuanya kan kalangan nasionalis dan kalangan sekuler.
Kalau kita melihat misalkan tahun 2004 di masa kejayaan Partai Keadilan Sejahtera waktu itu, yang kalau bicara politik Islam waktu itu hampir identik dengan PKS waktu itu. Maka kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh PKS waktu itu, sama juga buku-buku bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia, bagaimana nilai-nilai Islam ini diterapkan di Indonesia secara teoritis, dalam artian persoalan-persoalan yang menurut saya itu tidak substansi ya, karena itu bicara demokrasi, kita nggak bisa memaksakan selamanya memaksakan kehendak pemahaman kita, pengalaman religius kita ke dalam undang-undang misalnya. Itu belum waktunya, bukan saya nggak sepakat, tapi belum waktunya. Karena kita apapun ceritanya kan masalah demokrasi ini masalah representasi. Ya. Kemudian lepas dari bayang-bayang itu, tahun 2004 misalkan ketika Pak Hidayat Nur Wahid jadi ketua MPR katakan, masalah 2004 itu ya, terpilih jadi ketua MPR, itu kan para pemikir politik di Indonesia ini itu sempat punya sedikit optimisme bahwa naiknya Pak Hidayat itu ke kursi ketua MPR RI itu sebagai Islam politik itu ya. Jadi kebangkitan politik Islam. Waktu itu saya ingat beberapa guru besar di Jakarta itu mengatakan bahwa naiknya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR itu adalah renaissance of political Islam. Ya. Itu kebangkitan politik Islam di Indonesia. Gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman semuanya? Rupanya P3, PKS, kemudian PKB, itu juga sama mengalami stagnasi pemikiran. Mereka tidak mampu melewati batas Islamisme itu, sehingga gaya berpolitik partai-partai Islam itu yang diidentikan dengan pemikiran mereka, kan gaya itu hasil dari pemikiran. Orang nggak mungkin bergaya demikian kalau yang dipikirkan itu lain. Tapi memang ciri-ciri orang dalam tinjauan filsafat itu tadi ada fundamentalisme, dia ada ciri-ciri khusus, Islamisme ada ciri-ciri khusus. Nah, fundamentalisme tadi itu ciri-cirinya itu tadi dia nggak mau sama sekali bikin partai, tidak mau berkompromi dengan dengan negara, bahkan dia merasa harus memberontak kepada negara ketika negara itu tidak mau menerapkan Islam dalam negara Indonesia ini. Begitu juga ketika pasca reformasi seharusnya kita sudah melompat dan sudah saatnya kita tidak lagi di area itu. Karena hal-hal yang tidak substansial itu sebenarnya harus dihapuskan. Yang paling penting dulu kita ambil dulu kekuasaan agar kita bisa menerapkan apa yang kita inginkan. Ini negara, jadi semua itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang baru bisa diterapkan. Sama seperti kita ingin membeli barang dalam negara, itu kan nggak mungkin kita langsung beli, maunya apa langsung beli. Harus dianggarkan dulu, disetujui, kemudian baru dilakukan belanja. Begitu juga ini, pemikiran-pemikiran kita nggak bisa kita install ke dalam negara kalau kita belum punya representasi yang cukup sesuai dengan rumus-rumus demokrasi modern ya. Jadi teman-teman semuanya, itu dua mazhab tadi saya sebutkan, harusnya pemikiran politik Islam ini seharusnya itu sudah mengalami lebih kemajuan ya, mengalami kemajuan yang signifikan seharusnya sejak 1999 itu kan sekarang sudah 21 tahun. Harusnya itu sudah ada partai-partai Islam itu yang tidak lagi terjebak pada mazhab fundamentalisme, tidak lagi terjebak pada mazhab Islamisme, tapi sudah harus melompat dari kedua itu, karena sebenarnya kan kita sepakat ya, tidak ada teokrasi ya, tidak ada negara dalam arti Tuhan pemimpin itu adalah wakil Tuhan, itu kan tidak ada. Tidak ada negara agama, dalam Islam itu kan tidak ada negara agama. Sebenarnya PKS itu tahun 2009 itu sudah benar, dia itu kan menulis platform itu kan negara madani. Memang negara madani inilah sebenarnya yang diserukan oleh Islam.
Tapi secara teorinya, dari secara teori di dalam platform itu betul. Tapi ketika praktek di lapangan, PKS nggak juga begitu. Di lapangan dia masih fundamentalisme juga, dicampur-campur sedikit dengan Islamismenya. Dia nggak melompat juga. Negara madani itu yang diinginkan seperti itu, harusnya politisi-politisinya dan gaya berpartainya itu harus lebih kompromistis, harus lebih mengerti nalar demokrasi, bukan memaksakan lagi, memperdebatkan lagi ideologi jamaah tertentu ke dalam negara. Ini yang sebenarnya yang sering disebut oleh ilmuwan-ilmuwan politik itu, kita sebenarnya sudah harus masuk ke mazhab ketiga, namanya post-Islamisme. Nah, post-Islamisme inilah yang gagal dilompati oleh partai-partai yang punya basis pemikiran gitu. Itu fundamentalisme udah lewat, Islamisme sebenarnya udah lewat, kita harusnya di post-Islamisme sekarang, bagaimana memikirkan negara madani itu yang benar-benar negara madani gitu. Tapi apa yang terjadi, kita gagal ya. Saya lihat semua partai politik Islam di Indonesia itu masih gagal melompat ke mazhab ketiga tadi, yaitu post-Islamisme. Ya. Post-Islamisme ini ciri-ciri khususnya itu dia tidak memperdebatkan lagi ideologi, dia tidak lagi memperdebatkan lagi Pancasila. Kalau ada partai Islam yang mendoktrin kadernya dia anti Pancasila misalnya, kemudian mengatakan negara togut, mengatakan Pancasila itu syirik misalkan dan sebagainya, ini ciri-ciri Islamisme dan fundamentalisme teman-teman semua. Ini ciri-ciri yang sama sebenarnya, kompromi tapi setengah-setengah komprominya dengan negara. Dia tidak, kalau istilahnya itu tidak total blend gitu ya, tidak total blending. Jadi tidak melebur ke dalam Indonesia ini. Si fundamentalisme dan Islamisme ini tidak melebur ke dalam Indonesia ini. Ya, inilah mengapa sudah saatnya sekarang ada partai gitu ataupun pergerakan Islam politik, baik itu ormas ataupun apapun gitu, itu mensupport gaya baru itu, yaitu post-Islamisme. Kita tidak lagi debat ideologi, kita tidak lagi debat hal-hal yang sudah sakral, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan sebagainya itu tidak kita bahas lagi. Kita tidak lagi di tataran mengatakan ini hukum nggak benar, ini Indonesia ini hukumnya hukum togut dan sebagainya. Itu karena itu udah selesai. Perdebatan-perdebatan seperti itu teman-teman semuanya tidak akan pernah selesai karena kenapa? Kita sudah 70 tahun merdeka. Perdebatan sekularisme dan Islam ini nggak selesai. Perdebatan liberalisme dan Islam ini nggak selesai. Udah 70 tahun kita merdeka. Kalau kita mau tarik setelah reformasi katakan, saat kita dapat panggung misalkan, itu 20 tahun lebih. 10 tahun lebih ini sebenarnya masa-masa yang dimana kita sudah harus mapan berpikirnya, sudah harus dewasa berpikirnya umat Islam ini. Karena PR paling besar umat Islam sekarang itu kan persoalan pemahaman. Dia itu disuruh berpolitik secara Islam nggak ngerti, disuruh berpolitik secara sekuler dia nggak ngerti. Dua-duanya dia nggak paham. Jadi kalau nggak setuju dengan politik Islam, udah politik sekuler aja kamu. Dia itu juga nggak ngerti. Bagaimana sebenarnya berpolitik? Jadi dia hanya menyalahkan yang A, menyalahkan B, yang B menyalahkan A. Yang nasionalis menuduh radikal kepada orang Islamis, Islamis menuduh PKI kepada yang nasionalis, saling tuduh aja begini. Jadi nggak akan selesai ini. Sedangkan bentrokan pemikiran seperti ini teman-teman semuanya nggak ada gunanya sama sekali. Karena pada dasarnya kita semua anak bangsa Indonesia yang harus memikirkan itu bagaimana masa depan Indonesia secara keseluruhan. Penduduknya nambah terus, masalah nambah terus. Kepemimpinan nasional kita semakin lemah, ini seharusnya yang dicari bagaimana solusinya agar kita bisa saling menerima Indonesia ini secara total blending, melebur secara total dan tidak lagi ribut sesama anak bangsa itu ya. Ayolah kita bicara sekarang bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana 50 tahun ke depan. Saya pikir itu yang harus kita pikirkan sama-sama gitu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, karena di Indonesia ini gagal dan rata-rata negara Islam itu gagal. Jadi saya ingin bawa dulu ke ranah internasional.
bukan hanya Indonesia yang gagal melompat ke ranah yang lebih substansial tadi, tapi banyak negara di dunia ini, negara Islam itu gagal, gagal ke arah baru ini, arah post-Islamis ini. Dia gagal. Katakanlah misalnya, kan di negara Islam itu ada dua sekarang kan, ada yang monarki konstitusional, ada yang monarki absolut. Di negara Islam sekarang kan banyak yang tidak ada partai politiknya, raja berkuasa penuh begitu, absolut dia, nggak ada rakyat nggak dilibatkan dalam membangun negara, gitu. Jadi dia totally absolut. Ada monarki konstitusional kayak Maroko misalkan ya, kayak Yordania gitu ya. Itu juga sama, dia monarkinya monarki konstitusional, tapi peran partai politik itu juga tidak terlalu signifikan. Nah, kalau kita mau melihat negara Islam yang ingin mempraktekkan ini, ingin mempraktekkan pemikiran politik Islam yang lebih substansial di mazhab ketiga tadi, post-Islamis, itu kita bisa lihat sekarang itu ada Tunisia dan Turki misalnya. Ini yang saya lihat benar-benar serius mengarah ke sana, ya. Dan mereka ini cukup sungguh-sungguh menerapkan itu. Karena kenapa? Saya ingat tahun 2015 itu 3 tahun setelah Arab Spring di negara Arab itu, di Tunisia itu Arab Spring itu kan 2011, tapi 2012 baru ada pergantian pemimpin begitu ya. 3 tahun setelah itu saya nonton di Al Jazeera itu ada wawancara tokoh kunci politik Islam di Tunisia itu Rashid Ghannouchi yang sekarang menjadi ketua DPR Tunisia. Beliau mengatakan bahwa perdebatan sekularisme dan Islam di Tunisia ini itu sudah berjalan 50 tahun dan tidak membawa banyak kemaslahatan bagi Tunisia dan rakyat Tunisia. Makanya mereka dalam muktamar ke-10 mereka tahun 2012 apa 2011 kalau nggak salah saya itu, mereka mengubah mengubah pandangan dakwahnya, tanda kutip ya, itu mengubah pandangan dakwahnya di muktamar ke-10 itu. Karena menurut Ghannouchi, menurut Profesor Ghannouchi ini sudah nggak saatnya lagi berdebat di situ. Kita 50 tahun udah debat di situ, nggak selesai-selesai. Kita sekarang udah saatnya melangkah ke tempat lain gitu. Kita nggak selesai. Ini sekularisme. Anda bayangkan, Tunisia itu sejak berdiri, itu baru punya presiden berapa orang itu? Presiden 5 orang, 6 orang dengan yang sekarang. Habib Bourguiba itu 5587. Berpuasa luar biasa puluhan tahun. 5587. Saya baru lahir 1 tahun tuh Habib Bourguiba baru lengser, ya kan? Kemudian 87 2011 itu yang naik diktator binaan Prancis lagi itu Zainal Abidin Ben Ali. 87 2011. Anda coba bayangkan 87 2011. Dipimpin sekularisme ribut dengan Islamisme. Sampai Ghannouchi sendiri itu harus lari ke London gitu ya. Pulang baru 2011 dia pulang gitu ya di Tunisia. Teman-teman semuanya, perdebatan seperti ini nggak akan selesai kalau kita lanjutkan gitu. Makanya saya lebih setuju kita ke hal yang substansial saja seperti di masa Umar bin Khattab kan beliau pernah mengatakan nggak penting itu persoalan zakat dan persoalan upeti, yang penting kan bayar begitu ya. Jadi kalau ngomong zakat itu menyakiti non-muslim, ya ubah aja yang lain, akan bisa istilah-istilah lain, itu nggak perlu kasih istilah zakat itu. Biar apa? Biar nyaman semua satu negara itu. Jadi saya ingat teman-teman semuanya. Ini luar biasa nih, maaf nih Teguh Zulkifli. Ini paparannya memang dalam dan kita semua menarik, cuman waktu juga terbatas. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Saya minta 5 menit lagi, Ustaz, biar boleh, saya selesaikan. Boleh. Nah, jadi karena memang sudah saya bilang dari awal kalau 20 menit udah pasti kurang ya. Karena temanya terlalu besar. Jadi saya lanjutkan teman-teman semuanya. Kalau perdebatan ini dilanjutkan nggak akan selesai.
Di Indonesia kalau mau dilanjutkan ini nggak akan selesai. Saya selalu mengatakan, kita jangan bermimpi setelah Pak Jokowi dapat pemimpin lebih baik. Kalau kita tidak menyiapkan pemimpin itu dengan real. Gitu. Bisa jadi lebih buruk, bisa jadi lebih buruk lagi. Gitu. Siapa yang jamin? Karena kita tidak terwakili di situ. Masa SBY dulu bagus demokrasinya, sekarang menurun. Pasca Pak Jokowi kita nggak tahu apakah menurun apa tidak, khususnya kalangan Islamis. Jadi menurut saya, sudahlah itu masa fundamentalisme udah selesai. Anda coba bayangkan, Taliban itu, yang saya sebut tadi sebagai mazhab fundamentalis, dia itu juga nggak selesai. Coba Anda bayangkan, 2001 digulingkan Amerika, 2019 damai dengan Amerika, tapi nggak selesai masalah. Rakyatnya meninggal luar biasa. 2001 digulingkan, 2019 damai, apa gunanya? Kalau mau konsisten di mazhab fundamentalisme, ya sudah, sampai terkubur semua di Afghanistan itu nggak apa-apa, jangan rubah-rubah haluan. Karena begitu kita kompromi, begitu Taliban kompromi dengan Amerika di Qatar tahun 2019, mereka sebenarnya kan sudah melompat pemikirannya itu, udah mulai menerima dan sebagainya, itu sudah mazhab Islamis. Jadi teman-teman semuanya, banyak sekali persoalan-persoalan di dunia Islam seperti ini yang berasal dari pola pemikiran politiknya yang salah dan agak kaku. Ya. Ini yang kita sayangkan. Di Indonesia ini juga sama, di samping rakyat masih awam luar biasa, ya. Jangankan kita tawarkan yang bersifat filsafat seperti ini, mereka bingung itu. Minta ampun bingungnya gitu. Kita tawarkan hal-hal seperti ini yang bersifat filosofis, mereka tentu tidak mau berat-berat seperti ini. Kita nulis berat aja di Facebook, nggak ada yang baca itu. Kalau berat-berat banget itu ya. Jadi kalau yang berat-berat kita ringankan tuh baru dibaca. Karena memang kita hidup di Indonesia teman-teman semua. Jadi Tunisia tadi sudah saya sebutkan, mereka konsen sekali ke arah post-Islamis. Alhamdulillah nih Rashid Ghannouchi ini ijtihadnya luar biasa. Saya angkat jempol ini keberanian yang luar biasa, melakukan ijtihad yang luar biasa di negara yang luar biasa sekuler Tunisia ini. Tunisia ini luar biasa sekulernya sebelum di 2011. Bahkan di sana dulu Islam itu bukan hanya tapi dihabisi sama sekali di masa Zainal Abidin bin Ali. Dia melakukan ijtihad yang luar biasa dan alhamdulillah itu berhasil. Ya. Mulai 2011 sampai sekarang, Partai An-Nahdlatul Tunisia yang sudah melompat pemikiran politiknya itu teman-teman semuanya selalu menang dalam pemilu. Dan pemilu terakhir kemarin tahun lalu dia menang juga. Makanya dia menjadi ketua DPR sekarang dengan 52 kursi. Ya. Dia menang gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian di Turki, kalau kita bahas Turki nggak akan cukup waktunya. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa Turki juga sama dengan Tunisia, ijtihad politiknya juga sama. Dia ke hal-hal yang substansial, dia tidak lagi mengikuti apa yang saya sebut tadi dua mazhab belakangan itu fundamentalisme dan Islamisme. Dia sudah post-Islamisme. Kalau menurut pakar politik itu, kalau post-Islamisme ini lebih mudah dikatakan tuh, dia bukan mazhab politik ideologis, istilahnya sibuk di situ gitu, tapi real dia, real power, real menyatu, real menerima. Dan dia berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa agar dia tampil sebagai kekuatan yang baik. Sebenarnya di Indonesia ini cukup cocok sekali dengan kondisi kita karena Indonesia ini humanis, Indonesia ini tidak pernah terjadi konflik yang keras antara nasionalis dan Islam, tidak pernah berdarah-darah, nggak pernah terjadi kudeta militer, berkali-kali seperti di Turki itu sampai 4 kali berdarah, ya kan? Di kita ini humanis sekali, cocok sebenarnya kita lebih ke substansial saja. Ayo kita menyatu dengan Indonesia, terima Pancasila, terima Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu syaratnya, belajar yang banyak, biar kita nggak gugup gitu. Kalau kita belajar cukup, kita nggak gugup. Tapi kalau kita nggak cukup jam terbang belajarnya, kompromi ini disebut liberal gitu. Kompromi ini dibilang sekuler. Kompromi ini disebut melenceng, menyimpang. Padahal bukan. Dan ada teori, ada analisanya, kan ada teorinya, kan ada basicnya, ada legal standingnya, ada ilmunya yang mendukung teori ini, gitu.
Jadi teman-teman semuanya, karena waktu yang tidak mendukung, nanti insya Allah di sesi tanya jawab kita berdalam lagi. Jadi saya ingin singkat saja menyimpulkan: 1, fundamentalisme, 2, Islamisme, dan 3, post-Islamisme. Post-Islamisme ini siapapun yang mampu menerapkan gaya post-Islamisme di Indonesia, insya Allah dia akan menjadi partai terbesar di Indonesia suatu saat nanti. Allah, itu menurut saya ya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Tengku Zulkifli Usman yang sudah cukup menggelitik kita semua terhadap sebuah perjalanan pemikiran, ya, gerakan pemikiran politik Islam, bahwa memang ini menjadi tantangan kita bersama, ya, di tengah rakyat yang begitu banyak awam, bagaimana membahasakan, mengajak masyarakat ini bisa berpindah, ya, memahami Islam yang lebih indah, yang lebih baik lagi, gitu ya. Karena mungkin terlalu panjang sejarah tentang kekecewaan kaum muslimin. Tapi memang menarik ya, di Indonesia ini walaupun begitu banyak gerakan pemikiran Islam yang tadi dikatakan fundamentalis dan Islamis, namun ya saya punya tergelitik juga, mungkin rakyat ini jauh lebih cerdas ya dengan keberagaman yang ada. Menariknya ya, rakyat itu melihat ini kalangan yang fundamentalis dan Islamis ini akhirnya kurang banyak diminati. Buktinya dalam beberapa kali pemilu ternyata totalnya itu tidak pernah mencapai dari 50%, bahkan dari semenjak tahun 55 belum pernah melebihi dari 50% dari total pemilih di setiap pemilu itu sendiri. Jadi ini menarik, rakyat di Indonesia ini memang cenderung melihat mereka yang siap menerima keberagaman, mereka yang siap berbicara tentang substansi negara, tampaknya itu yang mereka yakini bisa memimpin bangsa ini.